di universitas. Nanti ada gereja, ada masjid. Kita akan mengisi di sini insyaallah Jumat. Ya, saya kira ini cukup besar ya, ini masjid kampus Pancasila, Universitas Pancasila. Ya, sana. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Puji syukur kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wa'afiat, nikmat panjang umur, nikmat berada dalam ketaatan. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada manusia yang paling banyak mendapatkan musibah, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua di bulan Rajab ini, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjadikan seluruh ujian-ujian Allah itu menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, dengan cara menjadikan seluruh apapun yang terjadi pada diri kita untuk tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, bulan ini ada satu peristiwa yang luar biasa, namanya Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala karena Rasulullah SAW pada saat itu mendapatkan musibah yang bertubi-tubi, mendapatkan ujian yang bertubi-tubi, sehingga pantas memang Rasulullah itu adalah orang yang paling banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia,
Akhir-akhir ini kita juga mendapatkan banyak ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada gempa, ada gunung meletus, ada ujian ekonomi, ada ujian pandemi, dan yang paling terakhir saudara kita yang ada di Turki dan Suriah mendapatkan musibah yang sangat luar biasa, mendapatkan musibah yang sangat dahsyat sehingga ribuan orang menjadi korban. Dan tentunya dari sisi ekonomi belum dihitung berapa jumlah kerugian yang ditimpakan oleh musibah tersebut. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, lalu mungkin saja umat yang tidak Islam, umat yang bukan Muslim mempertanyakan, kenapa ini rata-rata yang terkena ini umumnya yang saya amati memang umat Islam. Lalu bagaimana kita menyikapi musibah yang terjadi itu? Insya Allah akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, menurut definisi musibah adalah kullu makruh yahullu bil insan, segala sesuatu yang tidak disukai, segala sesuatu yang tidak menyenangkan, segala sesuatu yang menyakitkan yang menimpa manusia, itu yang disebut dengan musibah. Segala sesuatu yang tidak menyenangkan, baik menurut diri pribadi maupun menurut Allah. Menurut diri pribadi, misalnya ada gempa, ada pandemi, itu tidak menyenangkan dan menimpa manusia, itu makanya disebut musibah. Yang kedua, tidak menyenangkan dan tidak mengenakan itu menurut Allah. Misalnya seorang muslim tidak mau melaksanakan sholat atau tidak mau membayar zakat, maka hakikatnya itu adalah musibah. Bahkan bisa jadi musibah itu lebih besar dari musibah yang dibenci oleh manusia. Yahullu bil insan, musibah tersebut menimpa manusia. Jadi kalau ada kejadian yang tidak ada manusianya atau tidak berkaitan dengan manusia, maka bukan disebut musibah. Misalnya ada tanah longsor di satu hutan yang tidak ada pemiliknya, maka tidak disebut musibah, tidak menjadi pembahasan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, oleh karena itu sesungguhnya musibah itu bisa jadi datang tiap hari. Sesungguhnya kita setiap hari dapat musibah. Cuma alhamdulillah musibah-musibah yang kita terima itu adalah umumnya musibah yang bisa kita pikul, musibah yang bisa kita selesaikan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, bagaimana sikap seorang muslim ketika ada musibah? Para ulama menyebutkan beberapa formula. Minimal ada 3 formula yang harus dipahami oleh seorang muslim ketika dapat musibah besar ataupun kecil. Yang pertama, orang Islam atau muslim harus sadar bahwa musibah itu adalah ujian. Musibah itu adalah ujian. Musibah itu adalah obat. Di dalam pandangan ulama disebutkan musibah itu bagaikan obat. Meskipun obat itu pahit, pasti kita akan memberikan obat itu kepada orang yang kita cintai kalau ia dalam keadaan sakit. Maka begitupun orang Islam, ketika seorang muslim yang taat kemudian mendapatkan satu musibah sekecil apapun, maka itu adalah tanda cinta
dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hadisnya ya. Ada hadisnya, inna a'dhamal jaza ma'a'dhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung dari besarnya ujian. Jadi bagi seorang muslim tidak ada masalah, yang penting dia ikhlas, yang penting dia ridho, yang penting dia dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka musibah sesungguhnya adalah ujian. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang kedua, bagi seorang muslim harus sadar bahwa musibah itu biasanya tidak lama. Ini seorang muslim itu masih tetap bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena biasanya musibah itu tidak lama. Misalnya kemarin ada gempa. Gempa itu hanya terjadi beberapa jam dan alhamdulillah. Bahkan setelah gempa, seandainya umat Islam itu ikhlas, umat Islam itu ridha, dan dia bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya akan banyak hikmahnya, bahkan bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, banyak orang menganggap musibah itu sesungguhnya adalah nikmat dan hadiah, bukan ujian. Ini levelnya tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Bagi orang yang levelnya sudah tinggi, keimanannya sudah tinggi, ketika ada musibah, baginya adalah sebuah kenikmatan. Karena ada misalnya satu ungkapan yang disampaikan oleh Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah, musibah taqbalu biha 'ala Allah khairun laka min nikmatin tansika dzikrullah. Kata Ibnu Taimiyah, musibah yang mampu menghadapkan kita senantiasa berjumpa dengan Allah lebih baik dibanding dengan nikmat yang kadang melupakan kita atas zikir kepada Allah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Bahkan dalam satu kesempatan disampaikan oleh Ibnul Qayyim bahwa Ibnu Taimiyah itu pernah mengatakan begini. Ketika Ibnu Taimiyah dikurung di dalam penjara, maka Ibnu Taimiyah berkata, sesungguhnya penjara itu adalah tempat aku khalwat, tempat aku hanya berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi ketika dapat musibah, Ibnu Taimiyah di dalam penjara pun masih tetap merasakan kenikmatan, karena sesungguhnya di balik musibah adalah nikmat, yakni diantaranya adalah berdekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin saja kata Ibnu Taimiyah, kalau di luar penjara disibukkan dengan berbagai kegiatan, tetapi ketika di penjara, musibah penjara itu adalah sebuah hadiah, sebuah kenikmatan untuk senantiasa dekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Lalu pertanyaannya adalah, apakah musibah yang terjadi itu adalah akibat dari dosa-dosa yang dilakukan oleh umat Islam? Untuk menjawab pertanyaan ini ada dua pendapat ulama. Yang pertama, berpendapat bahwa musibah itu tidak ada kaitannya dengan dosa kita. Jadi ketika saudara kita mendapatkan gempa, mendapatkan ujian di sana, di negara sana, kita tidak boleh mengatakan, wah itu terjadi karena mereka banyak melakukan dosa. Kenapa? Karena tadi sebagaimana ayat yang dibacakan, walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabah. Seandainya Allah menghukum manusia
akibat dosa-dosanya, maka sudah tidak ada lagi satu pun binatang atau hewan di muka bumi ini. Masya Allah. Jadi kalau seandainya manusia ini dihukum karena dosa-dosa mereka, sudah tidak ada satupun hewan yang masih hidup di muka bumi ini. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Artinya apa? Artinya belum tentu musibah yang terjadi itu karena dosanya, bahkan bisa jadi itu adalah tanda cinta Allah kepada mereka-mereka yang beriman. Pendapat yang kedua mengatakan sebaliknya, dengan dalil zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, bahwa musibah yang terjadi itu adalah disebabkan karena ulah tangan manusia. Jadi pendapat yang pertama bukan hanya disebabkan ulah tangan manusia, pendapat yang kedua disebabkan karena ulah tangan manusia. Ini berbeda. Lalu bagaimana kita sebagai umat Islam menyikapinya? Umat Islam menyikapinya adalah dengan cara satu, ketika musibah itu menimpa dirinya, maka pakai yang kedua. Ya Allah, aku bermuhasabah. Ya Allah, aku merenung, jangan-jangan ini disebabkan karena dosa-dosaku. Ya Allah, aku merenung, jangan-jangan ini karena aku lalai kepadamu. Yang kedua, kalau musibah itu menimpa orang lain, misalnya menimpa orang Turki, menimpa orang Syria, menimpa saudara kita yang ada di Cianjur, maka kita bilang, ya Allah, musibah itu hadir dalam rangka tanda cinta Engkau kepada mereka. Mereka adalah orang baik, mereka layak mendapatkan hadiah dan cinta dari Engkau, agar mereka semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, musibah itu terjadi dan pasti terjadi, besar ataupun kecil, karena segala sesuatu yang tidak enak, yang tidak menyenangkan itu adalah musibah yang diberikan Allah kepada manusia. Mudah-mudahan musibah apapun yang menimpa kita, yang menimpa saudara kita, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, karena itu adalah tanda cinta Allah kepada hambanya yang beriman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bi imtisali ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman asahu bidukhuli jahannam ma'wa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ma'an jami'is sahabati wal qarabati li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa auzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa'tina bidulatil islam bihidayatika wa rahmatika wasi'ah
wa taqabbal du'aana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.